Pak Choi berjalan ke toko Heng Sun tanpa tahu bahwa murid dan wali murid melihatnya. Beruntungnya Heng Sun melihat semuanya sehingga dia segera menelpon Pak Choi untuk putar balik. Heng Sun senang karena putrinya berhasil mendapatkan juara 1. Dia beberapa kali mencoba meyakinkan dirinya karena semua itu bagaikan mimpi, dan dia segera menghubungi Pak Choi untuk mengucapkan terima kasih. Detektif ini kembali memeriksa rekaman CCTV. Sekarang dia sudah mulai tercerahkan tentang kasus pembunuhan yang dia tangani sekarang, di mana logam kelereng yang menjadi kata kuncinya. Heng Sun mengadakan pesta makanan atas prestasi yang didapatkan oleh putrinya. Cara mereka makan yang sama sekali tidak elegan membuat Pak Choi tertegun karena dia biasanya makan dengan tenang dan elegan. Ketika sedang berolahraga selepas makan, tiba-tiba Pak Choi melihat Heng Sun dengan cara yang berbeda. Dengan tanpa terduga dia tertarik pada Heng Sun, dan kali ini Heng Sun terlihat mempesona. Tanpa diduga Pak Choi memimpikan Heng Sun. Kenangan tentang tadi malam di mana Heng Sun mengobatinya terlintas di dalam mimpinya, dan itu membuat Pak Choi segera terbangun. Pak Choi memperhatikan Heng Sun dari atas. Heng Sun segera melambai dan tersenyum cerah. Merasa malu karena tertangkap basah, Pak Choi segera bersembunyi. Karena tidak ingin terombang-ambing dengan perasaannya yang terasa aneh, Pak Choi segera memeriksakan dirinya. Tapi dokter justru mengatakan bahwa Pak Choi terlalu lama kesepian dan dia harus melakukan kencan, dan meminta Pak Choi untuk semakin banyak berinteraksi dengan orang sekitar. Di kantor, Pak Choi mulai bersikap ramah kepada rekan kerjanya, tapi hal itu membuat Pak Choi terlihat konyol dan menganggap Pak Choi sedang menyindir mereka. Pak Choi mendatangi Mak Comlang yang sempat ingin menjodohkannya dengan temannya dan meminta bantuannya untuk mengatur jadwal kencan mereka. Detektif mendatangi toko Heng Sun dan dia datang untuk menyelidiki logam kelereng. Detektif sedang berbicara dengan atasannya di telepon dan pembicaranya didengar oleh wanita ini. Para ibu-ibu kelas intensif berkumpul. Mereka membahas tentang putri Heng Sun yang mempunyai soal kelas intensif. Pak Choi benar-benar melakukan kencan buta sesuai dengan yang diinstruksikan oleh dokternya dan berharap bahwa perasaannya pada Heng Sun segera pudar. Pak Choi hendak berpamitan dan Heng Sun segera menyapanya. Rupanya pesona Heng Sun masih mempengaruhinya. Hal itu membuat Pak Choi gugup. Kencan buta yang dia lakukan hanyalah sia-sia. Selesai mandi, Pak Choi segera memilih merek-merek pakaiannya karena nanti dia ada janji dengan Heng Sun. Dia tersentak ketika menyadari bahwa perbuatannya sangatlah konyol. Ketika sampai di sekolah, Pak Choi menjadi pusat perhatian karena penampilannya sangat kasual. Pak Choi menerima materi les privat milik putri Heng Sun dan tanpa disadari pembicaraan mereka berdua didengar oleh saingannya. Pengacara ini mendatangi kamar putra pertamanya dan tiba-tiba dia harus dikejutkan dengan logam kelereng yang dia temukan di laci kecil milik putra pertamanya. Melihat logam kelereng di tangannya membuat pengacara itu teringat akan ucapan detektif. Heng Sun membawa Pak Choi ke tempat terapi akupuntur. Pak Choi langsung heboh begitu kepalanya akan ditusuk juga dengan jarum akupuntur. Dia yang ketakutan segera memegang erat tangan Heng Sun. Pak Choi tidak percaya dengan penglihatannya karena tempat makan yang mereka datangi adalah tempat milik wanita yang dulu memberi makan pada Pak Choi ketika miskin. Pria ini adalah orang yang sering menjelek-jelekkan Pak Choi di sosmed dan kali ini dia mencari celah untuk menjatuhkan Pak Choi. Pengacara ini kembali masuk ke kamar putranya untuk melakukan penyelidikan. Kali ini dia memasang pelacak di ponsel putra pertamanya. Dengan ditemani sang asisten, Pak Choi mendatangi tempat peristirahatan terakhir wanita yang dulu telah berjasa kepadanya. Sekarang dia tahu kenapa hatinya sangat tertarik pada Heng Sun. Ternyata Heng Sun adalah putri dari wanita itu. Heng Sun menerima telepon dari pemilik gedung di mana dia mengatakan bahwa pemiliknya sudah berubah dan harga sewanya hanya separuh dari harga biasanya. Kabar itu membuat Heng Sun senang sekaligus terkejut. Pengacara ini mulai memeriksa keberadaan putra pertamanya. Pak Choi diam-diam membuntuti pria yang selalu mencari gara-gara dengannya. Barulah Pak Choi tahu bahwa pria di depannya adalah orang yang selama ini membuat akun untuk menjelek-jelekkannya. Pak Choi pura-pura terkejut begitu Heng Sun memamerkan pendingin ruangan kepadanya, dan dengan polosnya Heng Sun mengatakan bahwa benda itu adalah hadiah dari pemilik gedung yang baru. Pak Choi mentraktir Heng Sun dan keluarganya di tempat makanan mewah. Mereka yang tidak biasa teratur dalam makanan tentu saja komplain ketika makanannya dihidangkan
dikerjakan satu-satu sehingga semua hidangan disajikan sekaligus. Sekretaris Pak Choi menggantikan Pak Choi melakukan serah terima sebagai pemilik gedung. Dia berpapasan dengan Haing Sun sehingga Haing Sun tahu bahwa pemilik gedung yang baru adalah Pak Choi. Seluruh pekerja kantor sedang menikmati masakan Haing Sun sehingga mereka dikejutkan dengan kedatangan wanita yang menjadi teman kencan Pak Choi. Pak Choi menghadiri konser teman kencannya dan ketika sedang menerima telepon dari putri Haing Sun, dia mendengar suara jeritan Haing Sun yang membuatnya segera meninggalkan acara. Pengacara ini mencari keberadaan putra pertamanya, pria yang selalu mencari gara-gara dengan Pak Choi dari ketakutan. Dia berlari dari kejaran seorang pria berhoodie hitam yang kini tengah mengarahkan sebuah ketepel dengan logam kelereng kepadanya. Sikap Pak Choi yang berubah hangat menjadi sebuah tanda tanya besar di benak Haing Sun. Karena butuh kejelasan dan tidak ingin berpraduga, dia hendak bertanya alasan Pak Choi sebenarnya hingga mereka dikejutkan dengan lampu mobil yang menyorot. Pemilik mobil itu adalah salah satu wali murid. Hai, selamat datang di channel Bahja Mawar. Sebelum lanjut nonton, alangkah baiknya kalian subscribe dulu. Terima kasih.